Permintaan Rob Lucci dan Kaku agar Luffy mau melepaskan borgol Seastone dari tangan mereka ditanggapi dengan sinis oleh Roronoa-Zoro yang tidak yakin kalau kedua agen CP0 tersebut bakalan mau untuk diborgol lagi setelah masalahnya selesai. Namun Luffy seperti biasa langsung percaya begitu saja dengan janji manis dari Kaku, meskipun bagi Zoro sangat jelas sekali kalau Kaku pasti berbohong. Apalagi orang yang hidungnya panjang yang Zoro kenal dekat sudah teruji dan terbukti suka berbohong. Nah, di momen yang kritis tersebut, S-Hawk lagi-lagi melancarkan serangan dahsyat ke arah mereka. Namun kali ini ada yang berbeda dari teknik yang digunakan oleh S-Hawk. Sebagai orang yang sudah pernah menghadapi serangan yang serupa, Roronoa-Zoro langsung sadar kalau S-Hawk memiliki kekuatan buah iblis Supa Nomi, persis seperti yang dimiliki oleh Dust Bones alias Mr. One. Ini menarik nih. Jika kasusnya seperti Senor Pink, berarti Vegapunk mendapatkan sampel lineage faktornya Dust Bones saat dia dikurung di penjara Impel Down. Padahal Mr. One dikurungnya sebelum perang besar Marineford terjadi, dan ketika perang besar meletus, dia sudah keluyuran di luar lagi. Bukankah itu artinya proyek Seraphim sudah dijalankan bahkan sebelum perang besar Marineford terjadi? Padahal pada saat itu, Pacifista yang digunakan dalam perang besar Marineford statusnya masih berupa prototype. Dengan begitu, proyek Pacifista dan proyek Seraphim kemungkinan besar dikerjakan pada waktu yang bersamaan oleh Vegapunk dan timnya. Dengan mengambil alur cerita yang seperti itu, maka bisa diasumsikan bahwa para Seraphim saat ini usianya baru menginjak 2 tahun. Tapi jangan lupa, jika Vegapunk menggunakan teknologi cloning yang sama dengan pasukan Germa, maka hanya butuh waktu 5 tahun untuk membuat para Seraphim sampai ke usia emasnya. Yang itu artinya, tinggal 3 tahun lagi sampai para Seraphim kekuatannya sampai ke level tertingginya. Nah, setelah selamat dari serangan S-Hawk, Vegapunk Shaka bertanya kepada Lucci dan Kaku tentang misi apa yang sebenarnya sedang mereka kerjakan di Egghead Island. Tanpa basa-basi, Rob Lucci langsung bilang kalau misinya adalah menghabisi semua Vegapunk. Dan saat ditanya tentang apa yang akan dia lakukan kepada Stacy jika selamat, Rob Lucci juga bilang kalau dia tidak akan berbelas kasihan. Jawaban Lucci yang jujur dan polos tersebut membuat Kaku langsung panik. Sudah susah payah dia merayu-rayu agar mereka mau melepaskan borgol Seastone di tangannya, Lucci malah seenaknya saja mengucapkan kalimat-kalimat yang berpotensi besar menggagalkan jebakan koalisi. Di saat yang bersamaan, terdengar jerita Nami dari kejauhan yang mungkin membuat Zoro dan Luffy jadi ingin cepat-cepat menyelesaikan masalah di ruang kendali karena khawatir Nami juga diserang oleh Seraphim yang lain. Sehingga apa yang dikhawatirkan oleh Kaku sama sekali tidak terjadi. Dengan pola pikir yang out of the box, Luffy malah langsung meminta kunci borgolnya dari Shaka dan berencana untuk melepaskan sendiri borgol keduanya. Yang lebih mengejutkan lagi, Luffy bisa mengeluarkan kalimat negosiasi yang cerdas dan provokatif kepada Lucci begini. Saat sudah sadar kalau kamu bukan tandinganku, kamu tidak akan menjadi pecundang dan mengejar teman-temanku dan para Vegapunk, bukan? Kali ini giliran Zoro yang pesimistis kalau Lucci bakalan terjebak kata-katanya Luffy itu. Tapi prediksinya ternyata meleset. Siapa sangka Lucci benar-benar masuk ke perangkapnya Luffy. Sehingga secara tidak langsung Lucci berjanji kalau setelah semuanya selesai, dia tidak akan mengejar member topi jerami dan para Vegapunk sebelum berhasil mengalahkan Luffy. Sepertinya sebentar saja bergaul dengan para Vegapunk yang cerdas membuat otak Luffy ikut ketularan cerdasnya juga. Jadi pesan moralnya adalah pilih-pilihlah dalam berteman. Kalau ingin jadi orang cerdas, berkumpullah dengan orang-orang cerdas. Kalau ingin jadi orang soleh, berkumpullah dengan orang-orang soleh. Nah, memanfaatkan momen negosiasi yang alot antara Luffy dan Lucci, Esbir jadi punya waktu untuk mempersiapkan Kamehameha versi Kuma alias Ursus Shock. Dan ketika waktunya sudah tiba, satu serangan berskala besar dia tembakan ke arah Luffy dan kawan-kawan. Untungnya, kostum yang dipakai oleh Luffy saat ini memakai sarung tangan. Jadi Luffy bisa dengan cepat melepaskan borgol Seastone dari tangan Lucci dan Kaku tanpa ikut terkena efek sampingnya. Selanjutnya, giliran Luffy dan kawan-kawan yang melakukan serangan balik gabungan kepada Esbir dan S-Hawk. Luffy dan Lucci bekerja sama menghajar Esbir, sementara Zoro dan Kaku bekerja sama menghajar S-Hawk. Namun saya yakin serangan gabungan ini tidak akan serta-merta menghancurkan Esbir dan S-Hawk. Kedua Seraphim tersebut mungkin memang berhasil dilempar keluar dari gedung. Tetapi itu bukan berarti keduanya tidak bisa balik melawan lagi. Akan ada masanya keempat Seraphim akan berkumpul lagi dan kelompok Luffy akan menghadapi mereka berempat sekaligus. Namun sebelum hal itu terjadi, kira-kira kenapa Nami teriak ya? Apakah kelompoknya diserang oleh S-Shark? Tapi anehnya, bukankah di chapter sebelumnya diceritakan kalau kelompok Nami sedang memeriksa lantai 3, kok suara teriakannya bisa terdengar sampai di lantai 4?
Kalau suara itu berasal dari headphone yang Luffy dan Zoro kenakan, bukankah di chapter sebelumnya juga telah dikonfirmasi kalau sistem komunikasi telah terputus? Jadi, saya sendiri malah ragu kalau itu beneran suaranya Nami. Oh iya, satu hal lagi yang menurut saya cukup menarik adalah sebelum mengoplok Esbir dengan menggunakan teknik Konggan, Luffy sempat mengucapkan permintaan maafnya kepada Bonnie. Awalnya saya pikir tidak ada yang aneh di sini, karena mau memukul cloningannya ayahnya Bonnie, makanya Luffy mengucapkan permintaan maaf terlebih dahulu. Tapi setelah saya pikir-pikir lagi, kok terjemahannya aneh ya? Luffy memanggil nama Bonnie dengan benar, padahal terakhir kali bersama, Luffy masih memanggilnya Boggy. Jadi apakah terjemahannya ini yang salah atau ini pertanda kalau Bonnie bakalan jadi the next nakama? Nah, selanjutnya kita dibawa masuk ke area yang lebih rahasia lagi di dalam laboratorium atas, di mana di sana ternyata ada ruangan khusus yang berfungsi sebagai penjara. Dan di dalam penjara tersebut terdapat sekumpulan agen Cyberpol yang sempat dikabarkan hilang dan dipertanyakan oleh Rob Lucci pada manga One Piece chapter 1068. Saat itu, Pythagoras bilang kalau para agen yang datang bisa sampai dengan selamat dan balik berlayar lagi setelah tugasnya selesai. Sementara Lilith terlihat sangat kesal karena dituduh bertanggung jawab atas insiden menghilangnya para agennya pemerintah dunia itu. Namun di chapter ini, salah satu agen bilang kalau mereka diserang oleh si King Robotic saat akan pergi meninggalkan pulau, lalu berakhir di dalam penjara tersebut. Awalnya mereka pikir itu pasti perintahnya Vegapunk. Namun karena di sini mereka mendapati Vegapunk yang asli juga dijebloskan ke dalam penjara yang sama dalam kondisi babak belur lagi, akhirnya mereka meminta maaf karena pernah berburuk sangka kepadanya. Vegapunk sendiri yang saat ini sudah kembali ke wujud tuanya lagi, juga baru tahu kalau hal semacam itu sudah lama terjadi di Egghead Island. Akibat kejadian ini, Vegapunk akhirnya tersadar kalau sejak awal memang sudah ada seorang pengkhianat di laboratoriumnya. Makanya dia tidak heran lagi kenapa pemerintah dunia bisa tahu tentang penelitian rahasia yang dia lakukan terhadap batu-batu poneglyph. Yang mengherankan justru adalah apa yang sudah si pengkhianat ini lakukan. Jika memang dia bekerja sebagai mata-matanya pemerintah dunia, kenapa juga dia memenjarakan para agen Cyberpol yang selama 2 bulan terakhir sering didatangkan ke sana? Sadisnya lagi, selama 2 bulan disekap, para agen Cyberpol tersebut sama sekali tidak diberi makan. Dengan semua yang sudah diperlihatkan di sini, ditambah fakta bahwa yang menyerang para agen Cyberpol adalah para Sea King Robotic, maka kecurigaan kita semua mungkin akan langsung tertuju kepada Vegapunk Lilith yang pernah diperlihatkan mengendalikan para Sea King untuk mengepung Thousand Sunny pada manga One Piece chapter 1062. Di chapter 1061 kan, Lilith tiba-tiba muncul mengendarai Jaeger untuk menyelamatkan Thousand Sunny dari caplokan Megalodon Robotic. Itu artinya, Megalodon Robotic berada di luar kendali Lilith, meskipun dialah yang telah menciptakannya. Sehingga saya justru curiga ada salah satu Vegapunk yang lain yang sengaja mengacaukan instruksi yang sudah Lilith programkan kepada si Megalodon Robotic. Jika Megalodon Robotic pemrogramannya bisa dikacaukan, maka pemrograman yang ditanamkan kepada para Sea King Robotic yang kemungkinan besar juga diciptakan oleh Lilith juga bisa dirusak. Dan Vegapunk satelit yang mengacaukan kode pemrogramannya Lilith itulah si pengkhianatnya. Dan entah kenapa saya masih belum bisa move on untuk menuduh Shaka sebagai si pengkhianatnya. Terlebih lagi, saya menemukan satu tindakan ganjil lagi yang dilakukan oleh Shaka pada manga One Piece chapter 1065. Di chapter tersebut, Edison dan Lilith terlihat bekerja sama untuk menjebak Sanji dan kawan-kawan agar masuk ke kandangnya S-Shark dan menjadikan mereka semua sebagai objek uji coba kekuatan dari Seraphim berwujud Jinbe itu. Lalu di tengah pertarungan yang semakin sengit, Shaka tiba-tiba muncul dan menyuruh S-Shark untuk berhenti. Mendengar perintah langsung dari Shaka, S-Shark langsung serta-merta berhenti bertarung. Padahal kan pada manga One Piece chapter 1075 disebutkan kalau perintah yang diberikan oleh seorang Vegapunk kepada Seraphim tidak bisa dibatalkan oleh Vegapunk yang lain karena otorisasi yang mereka punya sama levelnya. Tapi di chapter 1065 kok Shaka bisa menghentikan S-Shark yang diperintahkan oleh Edison untuk menguji kemampuan bertarungnya. Jadi saya bersuudzon bahwa Vegapunk Shaka adalah yang paling cerdas di antara semua Vegapunk satelit. Dan dia sudah memasukkan program khusus di kepala para Seraphim untuk memprioritaskan perintahnya di atas perintah dari semua Vegapunk satelit yang lain. Dan alasan kenapa di chapter 1075 Esbir dan S-Hawk tidak mau mendengarkan perintah Shaka, padahal pada manga One Piece chapter 1065 Shaka bisa menyuruh S-Shark untuk berhenti, adalah karena perintah yang Shaka berikan kepada mereka adalah untuk tidak mendengarkan perintah dari Vegapunk manapun. Dengan plot twist yang semacam itu, Shaka jadi punya alibi untuk tidak dituduh sebagai si pengkhianat sampai saat ini.
Selanjutnya, adegan kemudian berpindah ke kerajaan Elbaf. Namun sebelum pergi ke sana, kita bisa melihat ada sebuah panel sisipan yang memberitahukan bahwa saat ini ada lebih dari 100 kapal angkatan laut segala ukuran yang sedang menuju ke Egghead Island. Dengan jumlah armada yang sebesar itu, maka sudah tidak diragukan lagi, dalam waktu dekat pertempuran yang sangat besar akan segera terjadi di Egghead Island. Berikutnya, di sebuah bar yang ada di pelabuhan kecil di salah satu sudut kerajaan Elbaf, terlihat ada seorang anak raksasa yang merajuk karena tidak diizinkan ikut berlayar bersama dengan sebuah kelompok bajak laut. Apa yang terjadi kepada si bocah ini mengingatkan saya dengan Luffy kecil yang juga pernah mengalami hal yang serupa. Dan siapa sangka, om-om yang membuli si bocah raksasa itu juga sama dengan om-om yang membuli Luffy saat masih kecil dulu. Mereka adalah kelompok bajak laut Akagami. Di saat tegukan miras terakhirnya hampir habis, Rockstar tiba-tiba datang memberi kabar kalau ada sekelompok bocah ingusan yang menyerang kapal-kapal milik anggota mereka. Shanks yang pada dasarnya memang sudah berniat untuk cabut setelah menghabiskan isi cawan terakhirnya itu, kali ini langsung beranjak dari duduknya untuk segera menghampiri si biang masalah. Kelihatannya kali ini dia sedang sangat bersemangat untuk bertarung. Karena momen seperti ini sangatlah langka, para member eksekutif bajak laut Akagami terlihat sangat antusias menyambutnya. Ben Beckman bahkan sampai bilang kalau Shanks sebaiknya datang sesegera mungkin agar musuh mereka tidak semakin marah karena terlalu lama menunggu. Sindiran dari Ben Beckman ini kemudian ditimpali oleh Lucky Rocks dengan mengatakan kalau Ben Beckman sok-sokan pura-pura tidak tahu kalau yang membuat marah para cecunguk itu tidak hanya Akagami seorang. Sindirannya Lucky Rock ini jelas sekali mengisyaratkan kalau Ben Beckman juga merupakan sasaran utama dari kemarahan si perusuh yang tidak lain dan tidak bukan adalah Eustace Kid and the Gang. Dari percakapan ini kemudian bisa kita tarik kesimpulan kalau Ben Beckman kemungkinan besar adalah orang yang telah memotong lengannya Eustace Kid. Kemungkinan tersebut diperkuat dengan perkataan Killer yang menyebutkan kalau di pertemuan mereka yang sebelumnya, mereka benar-benar dikoploki habis-habisan, bahkan Eustace Kid sampai kehilangan satu lengannya, padahal mereka masih belum sampai berhadapan langsung dengan Akagami. Dan dengan melihat betapa besarnya armada Akagami yang diparkir di sana, Killer punya firasat buruk kalau kali ini tidak hanya lengan Kid saja yang bakalan dibikin buntung. Namun Eustace Kid terlihat masih sangat percaya diri kalau kali ini dia pasti bakalan bisa mengalahkan Akagami no Shanks. Mungkin kemenangannya atas Yonko yang lain dalam pertempuran di Onigashima memberinya kepercayaan diri berlebih kalau hal yang serupa mungkin akan terulang kembali. Tidak tahu saja dia kalau saat ini pasukan Shanks sedang dalam mode kekuatan penuh. Tidak hanya itu, pasukan Yonko yang disebut-sebut sebagai yang paling balance di dunia baru ini kini juga mendapatkan suntikan kekuatan baru dari dua kapten bajak laut raksasa legendaris yang sudah menghilang hampir 100 tahun lamanya, yaitu Dory dan Brogy. Kemunculan Dory dan Brogy di Elbaf ini sepertinya juga telah mengkonfirmasi banyak hal. Pada cover story chapter 490, Oimo dan Kashi yang sudah selesai membantu para pembuat kapal di Water 7 memperbaiki kota yang hancur, pergi meninggalkan kota air tersebut menggunakan sebuah kapal. Perginya mereka berdua mungkin juga berarti bahwa proyek besar di Water 7 yang digawangi oleh Iceberg juga sudah selesai. Dengan artian, saat ini Water 7 benar-benar sudah berhasil disulap menjadi pulau kapal oleh Iceberg. Dan dengan berubah menjadi pulau kapal, kini Water 7 tidak hanya bisa berselancar menghindari terjangan Aqua Laguna, tetapi juga bisa keluyuran meninggalkan perairan mereka. Lalu, berkumpulnya kembali Oimo dan Kashi dengan Dory dan Brogy di chapter 1076 ini seolah mengkonfirmasi kalau setelah pergi dari Water 7 dengan berbekal informasi yang sangat terpercaya dari God Usopp, Oimo dan Kashi pergi ke Little Garden untuk menjemput Dory dan Brogy dan membawa mereka berdua kembali ke negeri Elbaf. Oleh karena Dory dan Brogy saat ini sudah kembali ke Elbaf, maka duel 100 tahun untuk menentukan siapa yang paling hebat di antara mereka sudah pasti berakhir. Pertanyaannya, siapa pemenang atas duel tersebut? Bukankah setelah membukakan jalan bagi Luffy dan kawan-kawan melewati ikan koi raksasa, Dory dan Brogy memutuskan untuk lanjut bertarung lagi sampai salah satu dari mereka tewas. Karena seperti itulah seharusnya akhir dari duel para kesatria Elbaf. Tapi di sini, dua-duanya masih terlihat segar bugar dan bahkan terlihat sangat akrab satu sama lain. Jadi, bagaimana sebenarnya duel mereka berakhir? Saya curiga Oimo dan Kashi tidak datang sendirian ke Little Garden untuk menjemput kedua mantan kapten mereka itu. Akagami no Shanks mungkin datang bersama dengan mereka. Karena jika Kaido yang keras kepala saja pernah bisa disepik-sepik iblis oleh Akagami agar tidak ikut campur dalam perang besar Marineford, Dory dan Brogy yang wataknya kurang lebih sama pasti bisa dia sepik-sepik iblis juga.
Oh iya, satu hal lagi. Oleh karena di sini Akagami sudah siap tempur untuk ikut dalam perang memperebutkan One Piece, padahal pada manga One Piece chapter 1054, dia bilang ingin menyelesaikan dulu masalah yang dibuat oleh Bartolomeo. Mungkinkah saat ini Bartolomeo sudah selesai dikoploki oleh Akagami? Apakah dia dilepaskan begitu saja setelahnya? Atau saat ini dia justru ditahan di salah satu kapal utamanya Akagami? Patut untuk kita tunggu kelanjutannya. Nah, di saat Shanks keluar dari bar dan siap memimpin langsung pertempuran, para anak buahnya menyambutnya dengan riang gembira dan penuh semangat. Di mana salah satu kalimat yang mencuri perhatian saya adalah adanya seorang karakter yang bilang kalau Shanks sangatlah karismatik, sehingga mereka tidak akan sungkan untuk memberikan apapun sebagai upeti untuk perlindungan Akagami Pirates atas wilayah mereka. Namun Ben Beckman dengan tegas menjawab kalau kelompok mereka tidak membutuhkan hal-hal materialistik semacam itu. Jika memang seperti itu adanya, lalu bagaimana Akagami bisa menghidupi seluruh krunya yang super banyak itu? Mungkinkah sebagai ganti uang upeti, Akagami hanya meminta untuk disediakan makanan dan minuman kapanpun mereka mampir singgah di wilayah mereka? Who knows lah. Secara keseluruhan, manga One Piece chapter 1076 bisa dibilang kembali berhasil menyajikan sesuatu yang sangat tidak terduga. Saya kasih rating sempurna untuk chapter kali ini. So, piye menurutmu Cah? Terima kasih sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika menurut kalian video-video kami cukup menarik untuk ditonton. Sampai ketemu lagi dalam video kami yang berikutnya. And matur nuwun.